Welcome to Learning Log Godot hari ke-8. Wah, ini skip selama 8 hari ya. Terakhir kita upload di tanggal 15 Desember. Ya upload ya karena beberapa kesibukan dan saya ngikutin training JBG, Jago Bikin Game. Yuk, kita mulai aja lah belajar Learning Godotnya lagi. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Terakhir kita di getting started, tapi bagian introduction di first look at Godot interface. Jadi kita belajar tentang interface-nya ya di Godot. Kalau kita lihat dari sini, kita ada di getting started, introduction, first look at Godot interface. Terakhir kita di five main screen. Ya, mungkin sebelum kita mulai, kenapa baru upload? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya ikut JBG, Jago Bikin Game, itu training untuk bikin game di mana engine yang dipakai adalah Unity. Mungkin lain waktu mau bikin video dokumentasi juga tentang Unity. Kita bisa lihat, kita bisa compare bedanya antara Unity dengan Godot yang saya rasakan sendiri. Ya, sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu Pomodoro-nya. 10 menit, mulai. Ini remind me later. Oke, kemarin kita sudah belajar sini ya menu-menunya. Kita lihat di sini. Oke, ini ada output, debugger, audio, animation, shader editor. Ya mungkin sedikit ya, ini mungkin baru user interface, masih belum kebayang gimana sih kalau bikin gamenya seperti apa. Kita pelan-pelan aja, nanti pada saat di first look ya, masalah ya, ada pembuatan game ya, untuk 2 dimensi seperti apa, 3 dimensi seperti apa. Kita ikutin dulu dokumentasinya, mulai dari sini. 5 main screen. There are 5 main screen button created at the top of the editor: 2D, 3D, script, game, and asset library. Ini berarti ya. Ini berarti istilahnya 5 main screen, mungkin 5 main button harusnya ya. 5 main screen button nih. Oke, coba kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2D, 3D, script, game, and asset library. Oke, lanjut. You will use 2D screen for all type of games ya. Kita bikin game dengan 2 dimensi pasti pakai 2D screen. In additional to 2D games and 2D screen is where you will build your interface. Ya, seperti tadi ya, 2 dimensi, game 2 dimensi pakai 2D screen. Nah, ini contohnya kayak Mario Bros ya. Kalau ingat Mario Bros dulu ya. In 3D screen you can work with mesh, nggak tahu nih meshes ini apa nih. Light and design level for 3D games. Nah, ini 3D games. Oh, keren ini. Note, read introduction to 3D for more detail about 3D main screen. Oke, ini 3D main screen. Coba kita lihat dulu ya. Kita deeper lagi ya. Oh, di sini ya, introduction to 3D. Dia di mana? Oh, di sini berarti. Oh, ada introduction to 3D. Oh, tapi nanti kita akan sampai sana ya. Oh, sorry, beda. Kan kita masih di getting started. Di sini ada manual. Ada manual bikin 2 dimensi, manual bikin 3 dimensi gitu ya berarti ya. Oke, 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 oke. Menarik nih. Ya, mudah kita bisa sampai ke sana. Pelan-pelan kita akan sampai sana. Oke, balik ke sini. The game screen is where your project will appear when running it from the editor. Ini ya berarti ya game screen ya. Game screen berarti kalau gitu di sini ini game screen-nya. Oke. You can go through your project to test it ya, untuk ngetes di sini apa di game screen-nya, and pause it and adjust it in the real time. Oke, ini untuk testing ya.
Jadi ini game screen untuk testing. Kalau dari gambar ini, oh ini nih, berarti waktu klik games ini ya, berarti ya, bukan di 2D atau yang 3D, bukan juga di script ataupun di asset library. Sebentar, kita coba di sini ya berarti ya. Oke, ini untuk ini, oh ini benar ya. Press play to start game. Jadi ini untuk ngetesnya kita ada di screen game. Ini screen 2D, screen 3D, screen script. Oke. Oh gitu ya, jadi paham ya. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Oke, benar. Note that that this is for testing ya. Tadi ya untuk testing how adjustment would work and change made here and not save when the game stop running. Oh, oke. Ini sekali lagi ini bukan bukan main gamenya di sini ya, tapi lebih untuk testing. Makanya dia nggak bisa di save kalau memang ada checkpointnya ya. Ya ini kayak emulatornya ya berarti ya game screen ini. Nah, oke. Ini ya the script screen is complete code editor with debugger, rich auto completion and built-in code reference. Oke. Jadi ini untuk script screen ada debuggernya, ada auto compilation atau auto complete dan untuk nge-build reference di sini. Oh ini pakai GD ya berarti Godot script ini ya, bukan pakai C#. Oh ada online documentation, ada search help. Nah, yang sekarang kan banyak vibe coding ya. Apakah ini bisa integrate dengan AI untuk create the code? Who knows? Belum tahu. Yeah. Finally, the asset library is library of free and open source add-on, script, and asset to use in your project. Ini ya berarti ya. Oke. You can learn more about the asset library in about the asset library. Yuk kita lihat ya di mana. Oh ini asset library berarti bagian community ya. Kita baru di getting started. Tadi untuk game 3D bisa baca di manual. Untuk asset library ada di community. Oke, kita sebelum lanjut, kita lihat dulu di ini ya aplikasinya. Ini untuk 2 dimensi standar ya, 2D screen, 3D screen, apa nih Y ya, Z. Oh ini gini ya Z. Udah balikinnya gimana nih? Oh senternya, harusnya sudah senternya. Wow, baru gimana dibalikinnya? Wow, Ctrl Z. Nothing to undo, nothing to undo. Ya dari kita lihat lah. Ini menarik nih, belajar benar-benar belajar dari awam, kepentok-kepentok dengan error. 3D screen, script screen, nah ini tadi ada online documentation, oh ini untuk berarti online it's mean connect to internet, search help ya, ini ada debugger, ini ada search, file, open recent, team, oke, ya, so many tab, berarti kayaknya bisa banyak tabnya ini, tab-tabnya ya. Ini untuk game, ini untuk ngetes gamenya tadi, nah ini asset library, oh tadi dia loading dulu ke internet makanya keluar banyak. Ini bisa dipilih berdasarkan kategori, mau materials, shaders, script, MSC, kayak bisa milih. Oh ini ada site-nya ya, code.engine.org. Wah, someday ya kita bisa masukin plugin di sini ya. Kita akan belajar sampai ke sana. Ya, lanjut. Integrated class reference. Godot come with built-in class reference. Berarti class reference itu kayak objek-objek kelasnya ya. You can search for information about class, method, property, constant, or signal by any one of the following methods. Oke, ini shortcutnya mungkin ya. Jadi mungkin nanti kita akan belajar how to use class, method itu apa, property apa, constant, dan signal. Press F1 or ini untuk Mac ya, berarti option space or function plus F1 for a laptop with a function key. Anywhere in editor, check the search help button in the top right on the script main screen.
click on the help menu and search help. Control click atau command click on Mac, on class name, function name, or built-in variable in the script editor. Coba kita lihat. Oh, ini untuk berarti integrated class reference itu dipakai di script ya. Di ini script, ini bisa diklik help. Nah ini berarti ya maksudnya ya. Help ini berarti dia F1 bisa klik di sini, ini shortcut di sini. Bisa help tadi. Ya, sudah coba kita cek ya. Kita ke script F1. Oh, F1 ini search help-nya. Misalnya mau apa sih dengan integer ini apa? Ah, udah terasa. Kita stop dulu ya. Oke, filter aja lah. Ya, kita harus selesaiin dulu lah satu page ya. Integer ini. Oh, ini namanya class reference. Bukan class reference ya, ini lebih nyari ininya ya. Bantuannya ya. Jadi kita belajar dari sini. Oh di sini ya, di sini filter script integer. F1 lagi, misalnya kita pengen tahu array itu apa. Oh iya, ini berarti bisa di close nggak sih? Oh bisa di close ini, close all. Oh dokumen di sini. Tadi gimana? F1, misalnya tadi basis. Oke, store description. Oh iya 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 iya. Iya. Coba kita tadi integer ya. Kita bisa cari di sini integer bisa nggak? Oh nggak gitu. Eh, oke 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 oke. Eh, bisa F1 integer. Integer ini description-nya integer apa, konstruktornya, operator, konstruktor description. Oh ya, lengkap nih, semuanya lengkap nih. Nah, jadi integer adalah built-in type of integer, description-nya, konstruktor. Oke. Nah, tadi dia di sini yang tadi ya. Ini selesainya satu. Atau diklik di sini, nah bisa ya, banyak cara. Ya tadi ya, ini berarti 3 item ini tadi yang dilakukan. Atau control klik. Oh ini kalau control klik ini kalau udah di code-nya sih. Ya kita lanjut deh sampai sini biar nggak ini. When you do any this, a window pops up ya tadi ya, pop up tadi ya. To search for any item, you can also use to browse available object on method. Oke, ini tadi ya contohnya ya. Kita tadi integer. Double click an item to open the corresponding page in the script main screen. Tadi nih ya udah dicontohin ya. Jadi kita bisa control nggak bisa ya tadi ya control space ya. Control klik. Kalau control klik itu kalau ada code-nya. Jadi ini tadi pakai F1. Gue mau nyari animation tadi ya. Animation. Nah, gue mau tampil get animation fungsinya apa. Nah ini animation library get oke. Nah, oh ini control klik ini bisa nyambung ke sana ya. Atau klik aja ya. Coba misalnya tadi ya kita animation library ini diklik aja. Oh bisa sih nggak perlu control klik. Oke. Ya ini tadi alter clicking while pressing the control key on class name, function name, or built-in ya tadi ya caranya ya. Intinya. Right click on notes and choosing open documentation or choosing lookup symbol for element in script editor we directly open their documentation. Ya itu cara pakai dokumentasinya dia ya. Tapi ini harusnya nanti dari sisi code ya kalau mau ya biar kelihatan ya. Kalau gini sih nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ininya. Tapi tadi cara nyarinya adalah dengan F1. Untuk kita recap di sini ada 5 screen. Makanya menyebutkan 5 main screen. Nah, kita akan belajar lebih dalam. Ya, sementara itu dulu untuk videonya. Tetap dengan 10 menit, walaupun ada lebih-lebih dikit.
mencoba tetap konsisten. Dan satu lagi ya, saya pengen bikin video tentang GDG, Game Design Documentation ya. Jadi itu kalau di SDLC itu dokumentasi desainnya ya. Even game pun juga harus punya game design. Mungkin akan bikin video terpisah berkaitan sama GDD. Nah, oke. Sekali lagi jangan lupa subscribe, nyalakan notification-nya, dan kalau ada yang komen, saya akan balas komen di next video.